Halo, ketemu lagi di channel Yosepin ES dan kali ini mari kita membuat donat. Di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat donat anti ribet. Pertama-tama silahkan di pause atau di screenshot dulu untuk bahan-bahannya. Nanti saya jelaskan step by step ya. Nah, untuk bahannya sendiri ini saya bagikan yang anti ribet ya. Karena udah punya 2 anak tuh rempong banget, jadi ini bahannya tuh main tinggal-tinggal aja, tapi yang penting jadi kan hasil akhirnya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu tepung protein tinggi. Di sini aku pakai protein tinggi. Udah pernah pakai campur yang rendah tapi nggak enak, jadi lebih baik pakai yang tinggi aja sebanyak 250 gram tepung protein tinggi ya. Lalu gulanya itu 40 gram. Dan siapkan juga 2 butir telur, tapi kita ambil kuningnya aja. Ini dicampur dulu ya untuk gula dan juga airnya, jadi biar larut dulu. Jadi untuk cairannya tuh sudah dalam satu kesatuan, jadi biar lebih gampang untuk nge-mixnya, karena ini kita nggak pakai ulen-ulenan. Oke, langsung kita tuangin aja itu tadi tepungnya ke dalam wadah, lalu kita campurkan bahan cairnya tadi, yaitu kuning telur, gula, dan juga air. Untuk airnya itu saya pakai sekitar 130, cuman nanti dilihat lagi ya, kalau teksturnya masih terlalu kering itu bisa ditambahkan, tapi juga jangan terlalu becek ya. Yang penting nanti pas lagi diaduknya itu udah kayak tercampur semua dan sudah basah, karena ini pakai teknik yang namanya autolisis. Jadi ini dimana kalau misal tepung itu bertemu air, nanti dia tuh bisa kalis sendiri, tapi membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang penting kan nggak diulenin kan. Jadi bisa ditinggal sambil ngurus anak. Oke, ini dicampur-campur aja terus sampai teksturnya itu agak kayak padet-padet, cuman apa ya, pokoknya semuanya sudah terkena air. Nah, kalau sudah kira-kira segini, langsung aja kita diamkan. Nah, di sini tuh proses mendiamkannya saya tuh sekitar 4 sampai 5 jam. Pokoknya sambil ditengok-tengok aja, tapi kayaknya sih 4 jaman sih, 4 jam ke atas sih baru dia kalis ya. Jadi untuk kalis itu nanti bisa dicek aja, dicubit gitu. Kalau misalnya udah kayak lentur-lentur, ya udah langsung kita campurkan bahan yang kedua. Nah, untuk bahan yang kedua itu sudah dilihat ya tadi ya, ada margarin, ada ragi, dan juga ada garam. Tapi garamnya itu opsional. Kalau misalnya margarinnya sudah asin, ya udah nggak usah pakai garam juga nggak apa-apa. Ini juga aku pakai garamnya tuh sedikit banget. Untuk raginya kita campurkan dengan air hangat ya, dan kita buat pasta. Nah, seperti ini. Untuk raginya kita buat seperti pasta dulu agar lebih gampang nanti untuk ngeblendnya lagi, agar lebih gampang lagi nanti untuk pencampurnya. Karena nanti untuk adonan pencampuran yang kedua ini agak effort ya, karena kan sudah kalis, jadi kayak sedikit menolak cairan gitu. Cuma tenang aja, emang prosesnya seperti itu. Pertama-tama dia kayak agak menolak gitu, tapi lama-lama nanti dia bisa tercampur juga. Nah, ini langsung masukin margarinnya dan juga garam. Nah, ini juga nggak butuh waktu lama ya untuk pencampurnya, paling sekitar 20 menit lah. Ini nanti juga udah kecampur dengan sempurna. Nah, untuk pertama-tama emang kayak gini nih bentuknya nih. Itu don't worry be happy ya, maksudnya tetap aja dicampur terus. Ini bukannya gagal,
karena kan emang adonan pertamanya udah kalis ya, jadi kita tinggal campur ragi sama margarinnya. Tuh kayak gitu kan, itu kayak nolak-nolak gitu tuh adonan pertamanya. Cuma nggak apa-apa kok, ini pasti nanti bakal tercampur. Nah ini dia hasilnya kalau sudah diaduk-aduk terus ya sampai tercampur dengan rata. Setelah 2-3 jam kita intip dan ternyata kan sudah ngembang. Oke, ini udah langsung bisa kita cetak jadi donat. Pertama-tama kita siapkan dulu alasnya. Ini alasnya aku pakai silikon, ini banyak dijual di marketplace ya. Dan jangan lupa dilumuri dengan tepung biar tidak terlalu lengket, walaupun sebenarnya sih nggak akan lengket juga ya, cuman kita lumurin aja biar lebih enak aja nanti ngangkatnya. Nah ini adonan kalisnya langsung kita letakkan di alas silikonnya, kita buang anginnya dan kita ulen sedikit aja sampai rapi seperti ini kelihatannya, karena ini nanti mau kita potong dan kita bagi-bagi. Nah biar kelihatan padat dulu, karena ini nanti kalau kita diamin lagi nanti dia juga bakal ngembang lagi kok, jadi don't worry, be happy. Oke, ini aku timbang ya. Ini kalau nggak salah dapatnya tuh sekitar 11 apa 12 ya, dari 11 atau 12 piece donat ya, dari 250 gram tepung. Setelah ditimbang bisa dibagi sekitar 12, jadi pas ya, selusin. 11 apa 12 ya? Kayak sih 12 ya. Nah, terus kalau udah tinggal dibulet-bulet kayak gini biar nanti pas lagi dibentuk donatnya tuh dia akan lebih seragam. Nah untuk kalian tuh yang punya cetakan boleh dipakai banget ya. Nah ini ngebaginya tadi 42 gram ya, jadi lumayan gede. Kalau misalnya mau buat yang lebih ekonomis lagi bisa juga di 36 gram atau di 30 gram juga bisa. Nah kalau udah jadi bulat-bulat seperti ini, langsung adonan yang paling pertama saya bulatkan tadi saya pipihkan dan saya jadikan donat. Nah dengan penutup botol minum seperti ini. Kalau misalnya ada yang punya cetakan, ini pasti lebih enak. Ini kan newbie banget ya ibu-ibu, ini rempong ceritanya mau buat donat di sela-sela anak lagi main, anak lagi tidur. Nah jadi kayak gini aja deh, yang penting hasilnya nggak buruk-buruk banget kok, mereka masih tahu kalau itu donat. Nah kayak gini, ini pakai hitungan ini aja lah, bunderan dari silikonnya itu. Nah kalau udah tinggal bolongin di tengahnya pakai tutup botol air mineral. Nah jadi kan seperti ini. Nah ini kan jadi masih kecil ya, tapi nanti kalau misalnya kita diamkan sekitar 1-2 jam lagi, dia bisa lebih ngembang-ngembang lagi. Nah ini saya contohin lagi, nih saya pakai ukuran 7 lingkaran yang paling luar untuk diameter luarnya. Terus untuk diameter dalamnya ya udah langsung saya ambil kira-kira tengahnya di mana, langsung saya potong dengan tutup botol air mineral. Nah seperti itu.
Udah pokoknya simple aja deh, yang ada di rumah aja dulu dipakai. Nah kalau udah jangan lupa dilumurin lagi sama tepung terigu agar gampang diambilnya. Dan kalau misalnya nanti dia ngembang terus ternyata nempel sama temennya, itu gampang untuk diambil, jadi nggak terlalu lengket. Oh ya, satu tips lagi, kalau misalnya adonannya sudah jadi atau yang belum dibentuk, untuk bikin donat itu jangan terlalu banyak kena angin ya. Jadi tetap diusahakan ditutup plastik atau kain ya, harus lembab karena nanti kayak cepet kering terus jadi hasilnya tuh nggak bagus. Nah kalau misalnya udah, kita tutup lagi dan kita diamkan sampai adonannya mengembang lagi 2 kali lipat. Dan ternyata jaraknya masih kurang ya, jadi masih ada yang dempet-dempet. Nah kan untungnya tadi udah dilumurin sama tepung kan, jadinya pas lagi diambil itu dia udah nggak nempel lagi. Itu loh fungsinya. Oh ternyata hasilnya cuma dapat 11 ya, tapi sebenarnya bisa juga sih jadi 12, tinggal dikurangin aja jadi 40 gram. Nah ini sebelum saya goreng, saya siapkan dulu untuk toppingnya. Saya cuma lelehkan coklat batang dicampur sama susu sama sedikit margarin. Kita siapkan minyak panas sebelum menggoreng pastinya. Nah kalau sudah panas, tapi jangan terlalu panas, langsung kita goreng donatnya. Yang pertama saya coba dulu apakah minyaknya terlalu panas, karena kalau misalnya terlalu panas nanti donatnya juga jadinya kayak nggak empuk gitu loh, jadi kayak kurang ngembang juga. Jadi bener-bener panasnya tuh harus pas. Saya di sini pakai api sedang. Dan untuk menggorengnya juga jangan ditinggal ya, harus sering dibolak-balik, bolak-balik. Nah kalau sudah kecoklatan kayak gitu tadi, tinggal kita angkat deh. Nah untuk goreng donat ini sekali lagi ya, harus sering-sering dibolak-balik ya, biar hasilnya juga cantik warnanya dan tidak terlalu overcook. Kalau overcook ya jadi gosong. Nah ini aku tuh suka banget deh, itu dulu tuh kalau bikin donat kan selalu gagal, bentuknya juga aneh kan. Nah ini sebenarnya perdana banget bikin donat tuh yang bentuknya tuh yang tengahnya tuh bisa putih kayak gitu tuh. Nah yang ya pokoknya kayak yang di video-video YouTube gue tonton deh, jadi kayaknya tuh gue tuh berhasil menjiplak atau merikuk resepnya dari teman-teman YouTuber memasak. Terima kasih ya yang sudah bagi-bagi tips, dan saya bagi-bagi tips lagi kepada kalian. Nah kalau misalnya udah matang, kita tunggu dingin baru kita kasih toppingnya. Ini tuh empuk jadinya. Terus yang penting anak saya tuh yang pertama Lova itu suka ya, jadi dia tuh suka banget makanan manis. Nah cuma kan kalau misalnya jajan kita kan nggak tahu ya bagaimana
mereka ngasih takaran gulanya dan raginya. Jadi lebih aman sih kalau misal mamahnya bisa buat sendiri, ya mending buat sendiri. Dan kalau misalnya dia suka, itu kayak reward banget sih buat seorang ibu baru. Yalah, kalian gitu juga nggak sih kalau jadi emak-emak, kalau misalnya anaknya suka masakan kalian pasti kan seneng banget kan. Nah, untuk teksturnya udah dicoba, ini enak, empuk, udah dicoba juga kayak 2 hari ya, 2 hari. Jadi saya nyimpan satu donat untuk 2 hari dan teksturnya tuh masih nggak berubah, tetap empuk. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sekian dulu video dari saya, semoga besok bisa sharing-sharing lagi. Bagi yang suka mohon di like dan di komen juga boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.